Malam itu, hujan turun deras di kota kecil tempat berdirinya salon melati, sebuah salon sederhana milik seorang wanita bernama Mira. Mira dikenal telaten, sabar, dan sangat perfeksionis. Tapi di balik kesuksesannya, tersimpan rahasia yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Beberapa minggu lalu, Mira membeli rambut asli manusia dari seorang pemasok online untuk membuat wig pesanan pelanggan kaya. Rambut itu tebal, hitam legam, dan begitu halus seolah baru saja dipotong dari kepala seseorang. Mira sempat heran, karena harganya murah sekali. Hanya 200.000 untuk seikat panjang rambut selembut sutra. Penjualnya hanya menulis singkat, "Barang cepat dikirim, asli, jangan dipakai malam Jumat." Mira tertawa membaca pesan itu. Ia pikir itu cuma candaan orang kampung. Malam itu, Mira mulai menenun rambut tersebut ke wig. Salon sudah tutup, semua lampu dimatikan kecuali satu di meja kerja. Hanya terdengar bunyi jarum jahit wig yang beradu pelan dengan alas kepala buatan. Tapi, tiba-tiba, di antara kesunyian, terdengar seperti suara langkah kaki pelan dari ruang belakang. "Ratih, kamu masih di sini?" panggil Mira, mengira asistennya belum pulang. Tak ada jawaban, hanya angin lembab yang membuat tirai bergoyang. Saat ia kembali fokus menjahit, seikat rambut itu tiba-tiba terjatuh sendiri dari meja. Mira menghela napas, kena angin kali. Namun, saat ia mengambilnya, terasa dingin, bukan dingin biasa, tapi seperti es yang menempel di kulit. Keesokan harinya, wig itu selesai dan tampak sangat indah. Pelanggannya, Bu Rani, senang bukan main. Tapi 2 hari kemudian, ia menelepon dengan suara panik. "Mira, wigmu ini, tiap malam seperti hidup. Aku bangun tengah malam dan melihat rambutnya bergerak sendiri. Kadang seperti ada tangan halus yang menyisirnya." Mira mengira Bu Rani berhalusinasi. Tapi malam itu, saat ia sendirian di salon, kejadian lebih menyeramkan terjadi. Lampu tiba-tiba padam, cermin-cermin di dinding bergetar pelan. Dan dari arah pintu masuk, muncul bau anyir darah. Ketika lampu darurat menyala, Mira melihat sesuatu di refleksi kaca besar. Seorang wanita berambut panjang, mengenakan kain kafan, berdiri di belakangnya. Wajahnya pucat, matanya hitam legam. Dan yang paling mengerikan, bagian kepala wanita itu botak di satu sisi. "Kembalikan rambutku," suaranya serak, menggema dari balik cermin. Mira menjerit dan berlari keluar, tapi pintu salon terkunci sendiri. Rambut-rambut wig di gantungan mulai bergerak seperti hidup, melilit tangannya, menempel di wajahnya, menariknya ke lantai. Keesokan paginya, warga menemukan Mira pingsan di lantai salon, tubuhnya terjerat untaian rambut hitam. Ketika sadar, ia langsung mencari tahu asal rambut itu. Ia menelusuri nama penjualnya di internet, dan menemukan berita 3 bulan lalu. Seorang wanita tewas terbunuh, rambutnya dipotong habis sebelum jasadnya ditemukan di kuburan tak jauh dari rumahnya. Foto di berita itu, adalah wanita yang dilihatnya di cermin. Sejak hari itu, salon melati tutup. Orang-orang yang lewat malam-malam sering melihat bayangan wanita berambut panjang duduk di depan cermin, seolah sedang disisir oleh tangan tak terlihat. Dan di kursi kerja Mira, masih tergantung seikat rambut hitam legam yang belum sempat dijahit kembali. "Konon, kalau kau menyentuhnya, akan terdengar bisikan pelan dari ujung helainya. Itu rambutku, kembalikan padaku."